Lingkaran bisa dibilang bentuk yang paling mendasar di alam semesta kita. Apa yang kita lihat pada orbit planet, apa yang kita lihat pada roda, apa yang kita lihat pada level molekul, lingkaran akan muncul terus-menerus. Jadi itu hanya beberapa properti dari lingkaran. Ketika orang melihat bulan, hal pertama yang akan diungkapkannya adalah bentuknya lingkaran. Tetapi apa bagian dari kebanyakan lingkaran? Oke, jadi hal yang pertama ingin saya katakan adalah semua titik dari luar memiliki jarak yang sama dari pusat. Pertanyaan saya adalah, apa nama yang sama dari titik jarak yang sama dari titik tengah? Sebelah situ. Nah, garis itu kita menyebutnya sebagai jari-jari atau radius. Jari-jari dari lingkaran. Jadi kalau jari-jari ini 3 cm, maka jari-jari yang ini juga 3 cm dan yang ini juga 3 cm. Ini tidak akan berubah, semua jaraknya akan sama jika diukur dari pusat. Ada satu hal lagi yang menarik tentang itu, adalah orang sering bertanya, seberapa tebal lingkaran itu? Seberapa luas itu? Seberapa luas dari jarak ini? Jarak apa itu? Saya bisa menarik, saya bisa menarik garis dari, saya bisa menarik garis dari sini atau dan di sini, tapi itu tidak akan seluas garis yang ditarik dari titik tengah. Nah, ini disebut sebagai dua radius. Nah, kita lihat yang ini radius ke satu dan yang ini radius lainnya kedua di sana. Jadi, ini kita sebut sebagai diameter. Garis kuning adalah diameter. Nah, diameter dari sebuah lingkaran memiliki hubungan yang sangat mudah dengan jari-jari. Diameter sama dengan 2 kali jari-jari atau radius. Nah, lalu selanjutnya hal yang paling menarik yang mungkin Anda pikirkan mengenai lingkaran adalah seberapa jauh keliling lingkaran itu. Kamu bisa menggunakan meteran kamu dan menggunakan meteran itu mengukurnya seperti itu. Tapi apa nama jarak itu? Nah, kita menyebutnya sebagai keliling dari lingkaran. Sekarang kita punya hubungan antara diameter dengan radius atau jari-jari. Tapi bagaimana hubungan antara keliling dengan diameter? Nah, oke, ribuan tahun yang lalu orang-orang mengadakan kompetisi. Orang-orang mengukur bahwa keliling lingkaran, orang mengukur bahwa keliling lingkaran itu sebesar 3. Dan mereka juga mengukur diameternya dan mendapati diameter lingkaran tersebut sebesar 1. Jadi, bagaimana dengan perbandingannya? Nah, baiklah, perbandingan dari keliling keliling terhadap diameter. Nah, banyak orang mengukur bahwa kelilingnya secara kasar adalah 3 meter dan diameternya mereka dapat secara kasar adalah 1 meter. Tidak apa-apa, mungkin memang keliling lingkaran selalu 3 kali dari diameternya. Nah, lalu bagaimana jika kita membuat lingkaran kecil yang lebih kecil di sebelah sini? Pada lingkaran ini mereka mengukur kelilingnya secara kasar adalah 6 cm. Dan
kita menemukan bahwa diameternya secara kasar itu adalah 2 cm. Dan sekali lagi, perbandingan keliling terhadap diameter secara kasar adalah 3. Jadi perbandingan ini mungkin tetap untuk semua ukuran lingkaran. Dan ketika kita menggunakan meteran yang lebih baik, saya menemukan bahwa diameter lingkaran ini adalah 1 dan kelilingnya mendekati 3,1. Nah, kita menemukan diameternya 1 dan keliling lingkarannya mendekati 3,1. Begitu pula dengan lingkaran yang ini. Kemudian, saya menggunakan meteran yang jauh lebih baik. Dan saya mendapatkan bahwa diameternya adalah 1, tapi kelilingnya 3,14159 sekian sekian sekian. Ini adalah angka fisika yang sering muncul. Jadi ini merupakan rasio tetap antara keliling dengan diameter lingkaran. Ini adalah angka ajaib. 3,14159 ini sekian-sekian adalah angka yang ajaib yang kita sebut sebagai pi. Nah, atau dalam tulisan Yunaninya berbentuk seperti ini. Nah, itu merupakan angka yang paling terkenal di alam semesta ini. Itu pertama kali melambangkan rasio antara keliling lingkaran dengan diameternya. Nah, itu adalah angka yang sering kita temukan pada jurnal matematika dan hal ini sangat dasar. Saya beritahu Anda bahwa perbandingan antara keliling saya memberitahu bahwa perbandingan antara keliling lingkaran terhadap diameter itu adalah pi. Saya bisa menulisnya 3,14159 dan lain-lain. Tapi orang lebih suka menyebutnya pi. Pi lebih menghemat tempat. Jadi, bagaimana bisa kita mengalihkan hubungan kedua belah sisa itu, yaitu keliling terhadap diameter dengan pi. Maka keliling sama dengan pi dikali d, di mana d adalah 2 kali r. Kita tahu. Jadi C sama dengan pi kali 2r. Tapi orang lebih sering menulisnya 2 pi r. Nah, r ini adalah jari-jari. Kita bisa mengatakan bahwa keliling. Nah, kita mempunyai lingkaran lain seperti itu dan saya kasih tahu kamu bahwa radiusnya atau jari-jarinya adalah 3. Jari-jarinya adalah 3, 3 meter. Ini 3 meter. Jadi kelilingnya adalah 2 kali pi kali radius. 2 radiusnya, sedangkan radiusnya adalah 3. Jadi menghasilkan 6 meter. Pi. Atau 6 pi meter. Ingat, sebuah lingkaran, pi adalah sebuah angka 3,14159 sekian sekian sekian. Jadi 6 dikali pi mungkin kita bisa dapatkan angka setara dengan 18, sekian sekian sekian. 18, sekian sekian sekian. Sekarang bagaimana dengan diameternya? Karena diameter adalah 2 kali dari jari-jari, maka
diameternya adalah 2 kali 3 atau 3 ditambah 3, maka diameternya diameternya adalah 6. Jadi diameternya 6 dan jari-jarinya adalah 3 meter. Oke, sekarang saya punya lingkaran yang lain. Nah, lingkaran lainnya ini, dan saya memberitahu Anda bahwa keliling dari lingkaran ini adalah 10 meter. Keliling dari lingkaran adalah 10 meter. Dan seseorang akan bertanya, berapa diameter lingkaran ini? Kita tahu bahwa diameter dikali dengan pi sama dengan keliling. Di mana kelilingnya ini sudah kita ketahui bahwa 10 meter. Nah, sekarang kita membagi kedua belah sisi dengan pi, maka diameter sama dengan 10 meter dibagi dengan pi. Jika kamu menggunakan kalkulator, kamu bisa membagi 10 dengan 3,14159 sekian sekian sekian. Dan kamu akan mendapatkan hasil 3, sekian sekian sekian. Tapi bagaimana dengan radius? Radius adalah setengah kali diameter. Nah, kita tahu bahwa diameternya ini adalah, kita tahu diameter lingkaran kita adalah 10. Jadi setengah 1/2 dikali 10 per pi. Maka kita bisa mendapatkannya menjadi 5 per pi. Jadi jari-jari sebelah sini adalah 5 per pi. Tidak ada yang spesial di sini. Saya rasa hal yang bikin orang bingung adalah menyadari bahwa pi adalah sebuah angka. Pi nilainya 3,14159 sekian sekian sekian. Kamu bisa baca ribuan buku tentang pi. Jadi kalau kamu menulisnya dengan cara ini, kamu bisa menjelaskannya dengan mengalikannya dengan angka itu. 6 pi, semua angka bila terdapat pi-nya, maka angka tersebut bisa kita kalikan dengan pi karena pi memiliki sebuah angka. Nah, video berikutnya akan menjelaskan mengenai luas lingkaran.